Shalom, firman Tuhan pada hari ini dengan tema ciri-ciri orang yang memiliki masa depan. Yang pertama, Amos 5 ayat 6a, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Nah, jika kita ingin memiliki masa depan yang penuh harapan, kita harus mencari Tuhan. Kita harus beribadah. Kita harus berdoa. Kita perlu ibadah, kita perlu berdoa. Orang yang tidak mau beribadah itu, orang yang tidak mau berdoa itu, orang yang tidak mau mencari Tuhan itu sombong. Kenapa saya mau berdoa? Kenapa saya mau beribadah? Karena saya punya keterbatasan. Saya tidak sanggup tanpa Tuhan. Saya tidak mampu tanpa Tuhan. Nah, jika ada orang yang tidak mau berdoa, ada orang yang tidak mau beribadah, itu sombong. Ingat baik, kesombongan itu musuh Tuhan. Nah, jika engkau melihat masa depan, carilah Tuhan supaya engkau hidup. Yang kedua, jika engkau ingin memiliki masa depan, yang kedua adalah Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Renungkan firman itu siang dan malam, maka engkau akan sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, ciri-ciri orang yang memiliki masa depan adalah orang yang merenungkan dan melakukan. Nah, firman Tuhan itu harus dihidupkan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu harus dilakukan. Setelah kita merenungkan, kita lakukan, dan kita harus mengimpartasikan. Kita harus memiliki dampak kepada orang. Jadi menghidupkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Maka engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, kalau kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, berarti engkau akan memiliki masa depan. Yang ketiga, siapakah orang yang memiliki masa depan? Adalah orang yang tidak memperhitungkan, tidak pelit, tidak kikir. Kisah Rasul 20 ayat 35. Dalam segala hal sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, kalau engkau ingin berbahagia, engkau ingin memiliki masa depan, belajarlah memberi. Karena firman Tuhan juga katakan dalam Amsal 11:24, ada yang menyebar harta bertambah kaya, ada yang hemat secara luar biasa tetap berkekurangan. Nah, kita hidup ini bukan apa kata pepatah. Kata pepatah hemat pangkal kaya, tapi kata Tuhan menyebar harta bertambah kaya. Hemat, pelit, tetap berkekurangan. Jadi mari, karena firman Tuhan yang pelit itu adalah dosa. Dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan? Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang pemabuk, memfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Orang kikir juga tidak masuk dalam kerajaan sorga. Nah, kenapa kikir ini masuk deretan dengan dosa-dosa? Karena memang kikir ini adalah dosa yang tidak kelihatan. Kikir ini sedang penginjil lakukan, pendeta lakukan, gembala sedang lakukan. Jemaat juga sedang lakukan. Jadi, mari. Kalau engkau ingin melihat masa depan, biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Yang keempat, jika engkau ingin memiliki masa depan, jangan egois, jangan mementingkan diri sendiri.
Orang egois itu, orang yang mementingkan diri sendiri itu orang yang tidak memiliki masa depan. Selalu hanya dia terus, aku terus. Ingat, selama ini tidak pernah saya melihat orang mati menguburkan dirinya sendiri. Dia butuh orang lain untuk menguburkan jasadnya. Jadi jangan egois. Jangan mementingkan diri sendiri. Masa bodoh dengan orang lain. Mau susah kek, mau menderita kek, emangnya gua pikirin. Jadi ingat baik, jika engkau ingin melihat masa depan, coba matikan segala keegoisanmu. Matikan segala mementingkan diri sendiri. Yang kelima, jika engkau ingin memiliki masa depan, Mazmur 37 ayat 37. Di situ berbicara orang yang tulus, orang yang jujur, orang yang suka damai adalah orang yang memiliki masa depan. Kita harus belajar tulus. Melayani harus belajar tulus. Belajar ikhlas, belajar rela, dan belajar jujur. Karena orang yang jujur, orang yang dapat dipercaya akan diberikan kepercayaan. Jika engkau ingin melihat engkau dapat kepercayaan, belajarlah tulus, jujur, dan suka berdamai. Orang yang suka berdamai adalah orang yang memiliki masa depan. Jangan semua jadi musuh kita, semua jadi lawan kita. Coba kita berdamai dengan semua orang, supaya engkau punya masa depan. Orang yang suka berantem, orang yang tidak punya hati kebencian terus, dendam terus, itu lihat, nggak ada masa depan dia tuh. Hancur masa depannya, berantakan masa depannya. Karena sedikit-sedikit berantem, sedikit-sedikit bermusuhan, sedikit-sedikit menjatuhkan orang, sedikit-sedikit menjelekkan orang. Serasa dia paling benar di muka bumi ini. Semua orang salah. Orang yang suka menyalahkan orang lain karena dia banyak salah. Dia sedang menutupi kesalahannya. Maka dia suka mempersalahkan orang lain, merasa benar. Saya selalu katakan, kita boleh jadi orang baik, tapi jangan sok baik. Kita boleh jadi orang benar, tapi jangan sok benar. Kita boleh menjadi orang pintar, tapi jangan sok pintar. Kita boleh menjadi orang kaya, tapi jangan sok kaya. Orang yang sok-sokan ini adalah orang yang diusir Tuhan, dilemparkan Tuhan. Karena sok. Mari, jika engkau ingin melihat masa depanmu, cari Tuhan, renungkan firman, jangan pelit, jangan egois, tulus, ikhlas, jujur, dan suka berdamai. Karena orang yang suka damai adalah orang yang memiliki masa depan. Tuhan memberkati kita semua.